Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diantika Arifianti. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat bahan ajar berupa slide presentasi dengan menggunakan Canva. Nah, kenapa Canva? Karena Canva ini merupakan salah satu tools desain yang mudah digunakan ya, di mana di dalam Canva tersebut sudah disediakan kanvas lembar kerja di dengan berbagai macam ukuran yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Selain itu juga di Canva juga disediakan berbagai macam template yang secara gratis bisa kita gunakan dan kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita. Nah, langsung saja mungkin kita masuk ke Canva-nya ya. Kita untuk menggunakan Canva, kita masuk ke halaman canva.com. Jadi Canva ini berbasis web ya. Makanya ketika kita menggunakan Canva, akan lebih baik jika kita terkoneksi internet gitu, Kak. Dengan begitu nanti icon atau gambar-gambar atau foto atau elemen-elemen bentuk-bentuk gitu ya, bentuk-bentuk icon yang lucu-lucu yang memang disediakan oleh Canva itu bisa kita gunakan secara maksimal gitu, karena pilihannya akan lebih banyak jika kita terkoneksi dengan internet. Nah, selain canva.com, Canva juga bisa dibuka melalui APK yang ada di HP Android kita. Antara APK yang ada di HP dengan halaman website canva.com itu bisa saling terintegrasi, karena kita di dalam Canva ini disarankan untuk membuat akun ya. Jadi kan di sini pada halaman depannya sudah bisa dilihat ada fitur untuk mendaftar akun atau fitur untuk masuk login ketika sudah memiliki akun. Kenapa kita harus punya akun di Canva? Karena salah satunya Canva ini kan ketika kita memiliki akun berarti kita seperti memiliki tempat penyimpanan cloud di Canva. Jadi desain-desain yang sudah kita buat itu akan secara otomatis tersimpan di internet atau tersimpan di cloud pada akun milik kita. Dengan begitu ketika kita belum mau menggunakan desain tersebut, kita tidak perlu mendownloadnya. Kita bisa, atau mungkin desainnya belum selesai gitu ya, belum selesai, kita tidak perlu repot-repot menyimpan desain tersebut atau hasil kerja kita tersebut di dalam perangkat yang kita miliki. Jadi lebih hemat memori ya nanti perangkat kita. Tapi kita bisa tapi desain kita tersebut atau hasil kerja kita tersebut sudah masih tersimpan di dalam akun kita, di dalam cloud di akun kita. Jadi sewaktu-waktu kita mau melanjutkan kerja atau mau menggunakan desain tersebut, kita tinggal masuk ke akun Canva kita, kemudian baru mendownloadnya seperti itu. Kalaupun sudah di-download, terus nanti dihapus karena tidak dipakai lagi, tidak apa-apa, tapi asalkan yang di dalam akun kita itu belum dihapus, akan selamanya tersimpan di sana gitu. Jadi seperti kita seperti kita memiliki storage ya atau tempat penyimpanan khusus untuk desain-desain yang kita buat dengan menggunakan Canva gitu. Oke. Nah, di sini ya halaman depannya. Lalu di sini tadi ada fitur untuk daftar akun. Kita bisa mendaftar secara langsung dengan masukkan nama, kemudian email, atau kalau nggak mau ribet kita berdaftar dengan menggunakan Google. Jadi akun Google yang sudah kita miliki gitu ya, akun Gmail kita yang sudah kita miliki, atau dengan menggunakan Facebook ya kalau bisa, misalnya punya Facebook. Nah, kalau sudah punya akun, seperti saya misalnya sudah punya akun, jadi saya akan memilih fitur masuk atau login ya. Nah, sama juga ketika masuk itu juga ada pilihannya, bisa masuk dengan akun Gmail atau masuk dengan Facebook, atau kalau yang laptopnya Mac bisa masuk dengan Apple ini. Kalau saya akan masuk dengan akun Gmail saya, ya diteruskan ke halaman login Gmail ya. Lalu
saya ini ya, akun Canva yang saya miliki ada di email ini, Yantika Arifianti. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, masuklah kita ke halaman akun kita gitu ya. Nah, ini di sini di halaman depan ini atau beranda ya. Di sini ada pilihan dari desain-desain yang disediakan oleh Canva. Jadi di sini ada presentasi, ada kalau media sosial tuh postingan Instagram. Nah, Bapak Ibu perhatikan di dalam sini ketika saya dekatkan mouse saya seperti ini, di bawah ada ukuran pixel ya. Ini adalah ukuran kanvas. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, di dalam Canva ini kanvasnya sudah disediakan berbagai macam ukuran kanvas yang memang sesuai dengan desain yang akan kita buat gitu. Misalnya saya mau membuat postingan di Instagram atau kiriman Instagram. Nah, ini ukurannya sudah pas gitu. Nanti kalau di-upload saya tidak perlu lagi mengotak-ngatik postingan saya, tinggal langsung upload saja sudah bentuknya sudah pas. Begitu juga dengan story, kemudian status WhatsApp. Nah, lalu di sini ada kartu nama, gitu ya. Lalu ada selebaran, ada undangan, poster. Di sini juga ada CV, kemudian laporan, agenda. Ya ada banyak sekali ya pilihannya. Nah, infografis juga ada. Kemudian di bawah ini ada desain Anda. Jadi itu adalah kumpulan dari desain-desain yang pernah saya buat. Tadi saya sebutkan ya, karena desain-desain saya itu tersimpan semua di dalam Canva, akun Canva saya. Kalau saya tidak menghapusnya, ya akan selamanya di sini gitu. Nah, kemudian untuk memulai membuat desainnya, kita klik di sini buat desain. Jadi untuk penggunaannya cukup mudah ya, jelas di sini di atas bagian atas ada buat desain untuk membuat desain baru gitu. Nah, ketika ini diklik kita ada pilihannya. Jadi kita memilih ukuran kanvas yang mau kita gunakan, mau buat presentasi atau mau buat kiriman Instagram gitu ya. Kalau misalnya di scroll di bawah kok tidak ada atau apa namanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya pengennya mau bikin sesuatu di WhatsApp gitu ya. Nah, saya tinggal mengetikkan saja WhatsApp gini nanti, nah sudah ada mau status WhatsApp ukuran sekian atau yang ukuran sekian atau tentang musim panas. Nah, ini tema template-nya ya, tentang perjalanan, tentang hewan, tentang diskon seperti itu. Atau saya mau membuat sesuatu di YouTube. Nah, di sini juga saya tinggal mengetikkan YouTube. Nah, di sini ada ukuran banner YouTube, icon di YouTube, gambar mini di YouTube gitu ya. Ini jadi iklan bergambar. Nah, sudah disesuaikan kanvasnya. Jadi kita tidak perlu mengaturnya. Nah, kalau mau ukurannya diatur sendiri gimana? Misalnya mau membuat banner ya atau backdrop itu kalau ada acara, nah itu kan biasanya ukurannya disesuaikan dengan ukuran tembok ruangan masing-masing. Nah, bisa saja dengan ini ukuran khusus. Nah, saya klik ukuran khusus, kemudian saya masukkan lebarnya dan tingginya. Di sini kan pixel ya secara default, tapi bisa saya ganti ke sentimeter atau ke milimeter gitu. Nah, langsung saja karena tadi saya mau membuat presentasi, saya klik yang bagian ini presentasi. Nah, langsung kita diteruskan ke halaman lembar kerja ya. Jadi di sini nanti ini adalah lembar kerjanya. Kemudian ini slide pertama gitu ya. Kalau mau nambah slide berarti kita tinggal menambahkan mengklik tombol plus ini nanti slide berikutnya sesuai dengan kebutuhan kita mau berapa slide gitu. Nah, ini ukurannya, ukuran kanvasnya yang sudah saya sebutkan tadi ini sudah sesuai dengan ukuran yang ada di PowerPoint gitu. Ukuran slide yang ada di PowerPoint. Jadi ketika kita selesai mendesain di Canva ini, terus desainnya atau template-nya ya, template yang kita buat ini mau kita pakai di PowerPoint bisa gitu. Nanti kita tinggal menyimpannya dalam bentuk PPTX gitu. Nanti kita akan sampai ke penyimpanan, tapi
Sebelumnya saya menunjukkan dulu ya di sini di lembar kerjanya itu. Jadi di sini adalah lembar kerjanya, kanvasnya. Nah, di bagian sini kita bisa melihat ini ada template. Jadi kita bisa memilih berbagai macam template ya, sesuai dengan tema. Jadi sudah ada tema. Ya, jadi ada banyak sekali pilihan elemen-elemen yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa menggunakan kata kunci untuk mencari elemen yang kita inginkan gitu. Misalnya ini saya tambahin ya, tadi ada white background tadi bagus-bagus ya yang di kategori brown paper, maaf, brown paper. Brown paper. Nah, ini ada banyak bagus-bagus juga ya. Jadi misalnya saya mau menggunakan yang ini. Oke. Nah, ya misalnya saya nah di brown paper ini elemen ini ketika saya klik seperti ini kan di bagian atas ini muncul fitur warna ya. Itu berarti menunjukkan bahwa warna pada elemen ini bisa kita ubah gitu. Nah, contohnya di sini kan ada 3 warna yang muncul karena di sini juga ada 3 warna ya. Jadi ada warna coklat muda, yaitu yang di sini, kemudian warna krem itu yang bercak-bercaknya ini, dan coklat tua adalah pinnya dan bagian luar. Misalnya saya ubah ya, nah tinggal saya klik saja, nanti muncul ke halaman pilihan warna. Misalnya yang coklat tua itu saya ubah jadi biru gitu, atau jadi merah ya, jadi merah. Kemudian yang coklat muda saya ubah menjadi biru. Nah, lalu bercaknya saya ubah menjadi kuning. Nah, itu kan jadi bisa berubah warnanya. Tapi kalau elemen saat kita klik atau kita aktifkan gitulah ya, dan tidak muncul pilihan warna di atas, berarti warnanya tidak bisa kita ubah begitu. Nah, itu jadi tergantung nanti elemen apa yang kita pilih gitu. Nah, tinggal dicoba diklik saja, nanti kalau bisa diubah warnanya ya diubah warnanya sesuai dengan keinginan. Kalau tidak mau digunakan apa adanya misalnya juga tidak apa-apa gitu. Misalnya saya pakai ini. Nah, ini juga ya, ini kan bisa diubah ya pilihan warnanya, tapi saya tidak mau mengubahnya juga boleh saja gitu. Nah, lalu elemen unggahan sama ya, tadi sudah ya, unggahan itu kita mengupload foto atau logo atau video, bahkan juga bisa audio. Jadi kalau punya rekaman suara, mungkin kita merekam suatu penjelasan, kita rekam dengan recorder HP, lalu file recordnya itu apa namanya, kita simpan kan, itu bisa kita upload di Canva juga dan nanti bisa ditempelkan di slide yang kita buat gitu. Atau juga video juga bisa. Nah, di sini saya pernah mengupload satu video yang tersimpan di dalam Canva. Nah, ini kalau mau saya gunakan juga bisa. Kemudian tinggal ditarik gini saja ya. Sama kayak kalau saya mau menggunakan, nah saya mute dulu ya. Nah, ini jadi video atau ini sebenarnya suara saja sih, videonya tidak bergerak, hanya kayak cuma cover saja. Nah, ini pas saya bikin podcast sama teman-teman guru apa namanya? Guru di SMK IT. Nah, itu juga tinggal kita drag saja. Audio juga seperti itu. Kalau sudah ada filenya, nanti tinggal kita drag. Jadi kita tinggal upload ke sini. Nanti kita tinggal kita drag ke halaman kerja gitu. Oke. Ya, untuk sementara saya tidak menggunakan video dulu, atau kalau mau gambar juga ada banyak ya, ini logo-logo juga saya pernah banyak sekali menggunakan foto-foto dan juga logo-logo. Nah, seperti itu. Lalu foto sendiri, kalau foto yang dari internet kita juga bisa, atau yang disediakan oleh Canva gitu ya, kita bisa mencarinya. Misalnya saya mau mencari tentang digital marketing. Nah, itu ada banyak sekali foto-foto yang bisa kita gunakan. Nah, dan memang kita kalau saya sarankan pilih yang gratis dulu saja ya, karena kalau yang pro itu nanti akan ada watermark-nya gitu, watermark Canva-nya. Tapi kalau yang gratis nanti tidak ada watermark-nya gitu. Dan sebenarnya yang gratis juga sudah sangat banyak kok, pilihannya juga tidak sedikit gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan Canva dengan maksimal tanpa harus menggunakan akun premium gitu. Lalu selain elemen, unggahan, foto,
Nah, selanjutnya adalah memasukkan teks ya. Nah, teks itu kita bisa masukkan sesuai dengan template yang ada, atau kita juga bisa memasukkan teks kosong gitu ya. Maksudnya kita isi nanti. Misalnya saya mau masukkan yang pakai yang ada dulu saja ya. Jadi di sini ada banyak sekali pilihannya. Mau bentuk teksnya itu seperti apa gitu. Nah, misalnya saya mau yang mana ya, apa saja yang mudah diedit. Sebenarnya semuanya mudah sih diedit, tapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini, selamat Hari Kartini nih. Nah, ini tadi sudah saya klik, kemudian dia akan muncul di lembar kerja. Nah, ini kan seperti ini teksnya ya. Ini bisa kita edit teksnya, tinggal kita aktifkan elemennya. Kemudian di sini pilihan fontnya. Nah, fontnya mau pilih yang mana, tinggal kita eh, pilih saja. Meskipun tadi kan sebenarnya ini template ya, tapi bisa kita ubah kok dengan cara kita klik 2 kali di bagian yang mau kita ubah, kita drag tentunya, atau nggak usah kita drag seperti ini. Eh, kita ubah saja, misalnya saya ubah jadi, nah, terus disesuaikan saja ukurannya gitu. Misalnya ini kan tadi 63 terlalu besar, saya jadikan 45 misalnya. 45. Nah, atau kalau masih terlalu kecil ya 50 gitu. Ya. Nah, ini sudah ganti. Kemudian yang ini saya juga mau ganti di fontnya dengan ini misalnya. Nah, bisa kita atur juga ukuran fontnya karena ini 82 terlalu besar, mungkin 60. Oke. Lalu di sini ada ini ya kayak paragraf rata kiri kanannya mau seperti apa gitu. Nah, saya jadikan karena judul saya jadikan ke tengah. Nah, ini juga bisa kita ganti. Tadi ya saya drag semuanya misalnya ganti pertemuan 1. Pertemuan 1 untuk apa namanya ukurannya saya kecilkan dulu jadi kedua, terus habis itu di sini tentang diagram alir misalnya. Nah, ini terus di sini saya ganti tanggal hari ini ya. Nah, saya buatnya 22 Agustus 2021. Bisa saya kecilkan lagi untuk ukuran fontnya. Kalau terlalu kecil mungkin jadi bisa saya tambah. Nah, jadi ini kan apa namanya satu kesatuan ya, di dalam satu template tulisan ini ada elemen ini 1, elemen 2, elemen 3, dan elemen 4. Kalau kita mau memisahkan ini jadi satu kesatuan, jadi bisa kita bergerakkan bersama. Kalau mau kita jadikan sendiri-sendiri, bisa kita pilih menu yang ini, yang titik 3 ini, lalu kita pisahkan gitu. Nah, kalau sudah dipisahkan begini berarti dia bisa dibawa kemana-mana sendiri-sendiri, tidak bertiga gitu. Ini bisa kita geser. Oke. Nah, jadi ini juga bisa kita geser. Lalu yang ini misalnya saya tidak mau menggunakan ini, bisa kita hapus. Jadi dihapus saja. Begitu juga dengan gambar sampah ini untuk menghapus elemen ya, elemen yang tidak terpakai. Misalnya ini tidak terpakai, saya hapus saja. Nah, itu untuk menggunakan teks yang sudah disediakan template-nya. Kalau mau menggunakan teks mengetik sendiri bagaimana ya? Bisa saja tinggal kita masukkan yang ini, mau masukkan ini untuk subjudul, untuk judul di atas, kemudian ini untuk isi teks ya, biasanya ini bisa kita tinggal masukkan
belajar tentang diagram alir atau pengenalan diagram alir gitu ya. Pengenalan diagram alir. Oke. Nah, ini sama juga kita bisa ganti-ganti fontnya. Mau apa, ada banyak sekali ya pilihannya. Ini baru B ya, bisa sampai Z ada ya, sampai bawah-bawah tuh ada. Atau kalau sudah tahu nama font yang ingin digunakan, bisa search di sini. Misalnya saya mau handwriting ya, handwriting bahasa Inggrisnya kan handwriting. Nah, tentang tulisan-tulisan handwriting gitu ya. Jadi di sini ada banyak sekali tulisan-tulisan yang temanya itu tulisan tangan, bisa juga seperti itu. Atau kita bisa juga mengunggah font atau mengupload font. Jadi kalau punya file font-font yang sebenarnya ada juga kan, mungkin Bapak Ibu yang sudah menyimpan file-file font, bisa kita upload di sini juga itu. Nah, ukurannya juga bisa kita ubah, kemudian rata kiri kanannya bisa, lalu bisa kita kasih efek tebal, miringnya juga bisa kita atur, dan warnanya juga kita bisa atur. Jadi warnanya bisa kita sesuaikan, kita mau pakai warna apa, atau ini ya yang biar pilihannya tuh lebih banyak. Nah, tinggal kita geser-geser saja mau pilihan warna yang mana. Atau kalau mau warna-warna solid yang sudah disediakan di sini juga kita bisa tinggal pilih. Oke. Itu untuk memasukkan teks, lalu di sini latar belakang tadi, terus kemudian ada logo. Nah, ini logo yang mau Bapak Ibu gunakan untuk apa namanya? Untuk digunakan di dalam slide begitu. Jadi logo-logo yang dimiliki gitu kan, biasanya logo perusahaan itu, atau bisa juga nanti tersimpannya di sini di unggahan gitu. Jadi terserah monggo Bapak Ibu mau pakai yang mana atau diunggah di mana, di fitur yang mana gitu. Atau kalau misalnya mau menggunakan logo perusahaan yang sudah terkenal atau yang sudah ada, bisa dicari di foto atau elemen gitu ya. Biasanya saya seperti itu. Kalau misalnya saya mau menggunakan logo WhatsApp. Nah, di sini sudah ada. Nah, atau logo Facebook gitu ya, logo Facebook. Nah, sudah ada juga. Jadi kalau perusahaan-perusahaan tersebut sudah terkenal, bisa logonya bisa kita cari di bagian elemen atau di bagian foto ya. Karena memang sudah tersimpan kan di dalam cloud komputer itu. Di dalam cloudnya si Canva itu sendiri gitu. Nah, itu untuk membuat slide yang kita dari desain sendiri ya. Jadi intinya kita tinggal memilih elemen yang kita inginkan, lalu di-drag saja atau ditarik saja ke lembar kerja kita, dan peletakannya disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, itu ada banyak sekali nih ya untuk elemen-elemennya, fotonya, unggahannya gitu. Jadi kenapa mudah tadi, karena di dalam Canva ini tinggal drag and drop ya. Jadi tinggal kita tarik saja yang mau kita pakai, lalu kita terus di drop di sini. Nah, nanti komposisinya, atur posisinya saja, tinggal kita mengatur posisinya saja supaya terlihat cantik atau terlihat bagus gitu, terlihat indah. Nah, itu untuk di Canva. Untuk yang kita tidak menggunakan template ya, tapi langsung mendesain sendiri gitu dengan memanfaatkan elemen yang ada di dan fitur-fitur lainnya yang ada di Canva. Nah, kalau kita mau menggunakan template gimana? Nah, saya lihatkan untuk yang slide kedua ya. Jadi ini kan slide pertama misalnya, kemudian slide kedua saya mau menggunakan template. Tadi di bagian template sini ya, saya tinggal pilih saja, misalnya di bagian pendidikan. Nah, misalnya ada template apa ya? Nah, misalnya ini. Nah, ini saya pilih ya. Atau nah, ini juga pilihannya ada banyak. Nah, di sini ada pilihannya ada lebih banyak lagi. Masing-masing bisa kita gunakan semua atau bisa kita gunakan salah satu saja tergantung ke penggunaannya. Tuh.
Misalnya ini tadi sudah jadi kan, sudah jadi. Nah, misalnya yang ini juga. Nah, ini juga sudah jadi. Jadi setiap slide-nya itu bisa kita menggunakan template yang sama atau yang senada, atau bisa juga kita berbeda-beda gitu. Kalau yang ini kan sudah disediakan senada ya, jadi kita bisa tinggal langsung memakainya saja di halaman berikutnya sesuai dengan kebutuhan slide yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya yang ini gitu ya, yang tadi kita desain sendiri itu gimana kalau kok tidak senada gitu ya. Oke. Nah, tinggal kita sebentar, ini saya delete daftar saya. Nah, tinggal kita duplikat saja, duplikat halaman. Klik. Nah, itu nanti kan kita punya dua halaman yang sama. Tinggal yang ini nanti kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini eh, saya ganti isi tulisannya dengan definisi diagram alir ya. Sebentar, saya sudah ada. Nah, bisa juga ini memasukkan teks ya. Selain kita mengetik sendiri, kalau Bapak Ibu sudah punya materinya, misalnya seperti saya ini saya tulis di Word, saya copy, kemudian saya paste. Nah, ini sudah ada ya. Tinggal saya sesuaikan saja untuk ukurannya. Tadi tinggal ditarik-tarik ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini bisa kita atur untuk rata-rata kiri kanannya. Lalu bisa kita atur ukurannya juga dan fontnya ya. Fontnya juga bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita mau pakai yang mana gitu. Nah, ini jadi kan ini jadi setema ya. Jadi kita tinggal edit satu kali saja yang bagus gitu ya, yang akan kita gunakan untuk seterusnya. Nanti tinggal diduplikat terus kita ganti tulisannya saja misalnya seperti itu. Kan biasanya ya, tadi untuk ketika kita mendesain tanpa menggunakan template ya. Jadi kita desain sendiri untuk pemasukan elemen-elemennya. Nah, kalau kita menggunakan template itu juga bisa kita edit-edit sendiri, atau bisa juga kita tinggal mengedit sesuai dengan eh, tulisannya kita sesuaikan saja sesuai dengan yang memang kita butuhkan gitu. Jadi kayak menggunakan template yang sudah ada di PowerPoint gitu. Nah, misalnya ini ya, tadi saya kan sudah memasukkan dua template ini. Nah, template yang ini kan lumayan rame ya. Nah, ini masing-masing elemennya di lembar kerja ini bisa kita edit sendiri-sendiri. Kalau yang dua ini bisa diubah warnanya. Jadi kan ini ungu, terus misalnya saya ubah untuk menjadi yang ungu ini kita ubah menjadi abu-abu, terus kuning gitu ya. Nah, misalnya kita ubah seperti itu, ini juga sama, bisa kita ubah warnanya, bisa kita atur ukurannya, besar kecil, tinggal ditarik saja, atau bisa kita ubah posisinya, dan bisa juga kita ubah, kita hapus gitu ya, kita hapus ini. Atau transparasinya bisa kita kelola juga gitu. Begitu juga dengan elemen-elemen yang lain. Kayak yang ini juga, kotak-kotak ini bisa kita ubah. Dan tulisannya ini juga bisa kita ganti sesuai dengan apa yang mau kita tampilkan gitu. Jadi meskipun kita menggunakan template yang dari dari yang disediakan oleh Canva, kita tetap masih bisa mengeditnya gitu ya. Berarti kita masih bisa mengubah-ubah template tersebut gitu. Jadi kita kayak cuma ambil nuansanya saja, atau kita cuma ambil terinspirasi dari temanya saja, misalnya seperti itu. Karena kan mungkin kalau tadi ya, kalau dari nol tadi kan untuk mencari elemen planet susah gitu nyarinya, bingung mau seperti apa. Nah, dengan template ini tadi, template yang luar angkasa ini tadi, kita sudah punya nih elemen-elemen planet, jadi tidak perlu nyari lagi, tinggal kita ganti warnanya misalnya seperti itu. Lalu untuk masing-masing ini bisa kita animasikan. Jadi misalnya saya menganimasikan
bisa per elemen dianimasikan atau sekaligus satu slide ini saya animasikan gitu. Jadi masing-masingnya nanti nah sudah semuanya sama gitu ya. Atau mau per elemennya gitu. Monggo silahkan tinggal sesuai kebutuhan saja. Nah, kalau sudah selesai bisa kita lihat dulu nih hasilnya seperti apa melalui tampilkan ini. Jadi tampilkan presentasi gitu ya. Nah, nanti akan masuk ke halaman baru, akan misalnya. Nah, di sini dari slide 1 ya, misalnya dari slide 1, ini slide 1, kemudian slide 2 seperti apa. Nah, tadi kan saya memberikan animasi pada elemen buku ya, jadi elemen bukunya munculnya seperti itu. Nah, terus nih tadi saya berikan elemennya. Nah, ini tidak saya edit sama sekali tadi ya, seperti itu. Jadi kita melihat hasilnya dari ditampilkan itu tadi. Nah, kalau sudah selesai, misalnya sudah cukup gitu ya, 4 slide gitu. Nah, di sini kita tinggal menyimpannya mau dalam bentuk apa. Kita bisa menyimpannya dalam bentuk Microsoft PowerPoint, atau bisa menyimpannya dalam bentuk kita unduh, atau yang di sini tadi juga bisa ya unduh gini. Nah, terserah. Nah, kita unduh. Mau dalam bentuk PDF atau dalam bentuk video MP4. Karena kan tadi ada pergerakan ya animasinya gitu. Kalau dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PNG atau JPEG, kalau dalam bentuk PDF itu nanti bisa jadi dalam satu slide yang PNG atau JPEG, tapi animasinya tidak muncul gitu. Tapi kalau dalam bentuk MP4 nanti animasinya akan tetap ada. Atau dalam bentuk PPT gitu ya. Jadi misalnya saya unduh dulu dalam bentuk PPT ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat kalau desain yang kita buat ini sebenarnya juga bisa digunakan sebagai template PPT. Jadi kita kayak membuat template PPT kita sendiri gitu. Di PPT itu bisa kita edit. Nah, ini saya download sebagai file PPTX. Ya, sudah ada kan? Jadi kita buka di Oke, masih tunggu. Nah, kita buka. Nah, ini bentuknya kan PPT ya. PPT seperti ini. Lalu saya klik 2 kali. Nah, nanti dia munculnya seperti ini. Enable editing tentunya. Nah, ini di sini bisa kita edit lagi di PPT-nya ini. Nah, jadi bisa kita gerak-gerak gitu ya. Tulisannya pun bisa kita edit juga gitu. Nah, bisa kita edit juga. Jadi masing-masing elemen itu juga aktif di PPT. Jadi kalau misalnya jadi si Canva ini bisa kita gunakan untuk membuat template PPT yang akan kita gunakan nanti gitu, atau template PPT kita sendiri. Karena mungkin kan kalau di pilihan desain di sini kan sedikit ya, dan kalau misalnya harus download dari internet eh, takut virus atau gimana gitu ya, atau kan ada kebanggaan tersendiri, misalnya kita membuat template template PPT kita sendiri gitu ya. Nah, itu bisa kita menggunakan Canva untuk mendesain tersebut. Nanti kalau misalnya saya mendownloadnya dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF yang disarankan ini, nanti jadinya ya kayak slide presentasi dalam bentuk PDF gitu per slide gitu. Atau di sini sekaligus juga saya download dalam bentuk MP4 ya, karena tadi kan ada yang bergeraknya ya, jadi sekaligus menunjukkan kalau mau bikin video gitu. Oke, sambil menunggu mendownload video, saya tunjukkan untuk yang oh ini ya, yang ini teks paragraf. Nah, itu per slide, jadi kayak kalau PPT kita simpan dalam bentuk PDF saja gitu. Jadi ada 4 slide yang tersimpan. Tapi tentunya animasinya mati ya, karena kan bentuknya teks atau PDF gitu ya. Nah, ini sudah jadi yang bentuk. Nah, kalau yang ini nanti jalan sendiri. Nah, nah, jadi kalau animasinya tadi per slide ada, jadi setiap kemunculan slide-nya itu nanti akan bergerak-bergerak gitu, seperti video animasi gitu. Nah, seperti video slideshow gitu ya, yang bisa jalan sendiri. Nah, itu untuk gambaran singkatnya, secara general saja tentang ini apa namanya, tentang
Canva, tentunya kita akan lebih dalam lagi nanti dan apa namanya, mempelajarinya ketika di pelatihan ya, dan juga untuk fitur-fiturnya atau pemanfaatannya, dan bagaimana kita akan membangun suatu slide presentasi itu yang sebaik mungkin, yang nanti harapannya itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk membuat bahan ajar pada mata pelajaran masing-masing. Ya, sekian dulu untuk pendahuluannya yang cukup panjang tentang Canva. Saya akhiri, semoga bermanfaat video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.